yang di benak kita adalah botol air mineral. Nah, yang kita bayangkan itu produknya, bukan mereknya. Nah, ini kalau di marketing mungkin pernah dibahas ya. Itu yang disebut sebagai generic brand. Nah, di sini Aqua itu menjadi generic brand. Apa itu generic brand? Generic brand adalah merek yang diasosiasikan sebagai produk. Jadi kita ngomongnya merek, tapi benar kita bayangannya produk. Kita ngomongnya Aqua, tapi yang kita bayangkan adalah air mineral dalam botol. Apapun mereknya, gitu ya. Apapun mereknya, itu generic brand. Nah, kalau Anda yang punya Aqua, ini bahaya atau berkah? Bahaya atau berkah? Anda punya ide? Berkah. Kenapa berkah? Soalnya apa-apa orang yang ingatnya intinya Aqua gitu, Pak. Ya, mungkin jadi berkah ya. Karena apa? Karena Aqua akan mudah kalau menjual varian produk lain gitu ya. Varian produk lain. Tapi nyatanya Aqua dulu pernah bikin Aqua Splash juga lama-lama nggak laku juga. Karena Aqua itu sudah terkenal itu sebagai air minum dalam kemasan. Ya nggak ada warnanya gitu ya. Nah, bisa jadi berkah karena mudah untuk menjual atau mudah untuk mengenalkan produk Aqua ya. Misalnya Aqua itu juga membuat advertising atau above the line kampanye-kampanye gitu ya, above the line atau below the line itu lebih mudah karena orang mengenal Aqua. Tapi ini juga bahaya. Kenapa bahaya? Karena air minum dalam kemasan merek lain itu bisa numpang, ya, bisa numpang. Nggak harus karena apa? Karena konsumen itu tidak peduli pada merek. Nah, yang paling penting bagi air minum dalam kemasan, bagi Aqua, agar tidak menjadi bahaya, apa yang harus dilakukan? Kalau Anda sebagai Aqua, sebagai pemilik Aqua, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tak hanya dikenal sebagai air minum sebagai produk, tapi mereknya. Apa yang harus dilakukan? Agar tidak bahaya, maka Aqua harus ada di mana-mana. Benar nggak dia? Ya. Jadi begitu orang ngomong Aqua, ini Aqua. Ya. Di sana ngomong Aqua, ini Aqua gitu. Sehingga tidak menjadi generic brand gitu. Benar nggak? Ya. Jadi masalahnya adalah ya. Nah, ini kita bicara supply chain lagi. Masalahnya adalah oke. Jadi di sini ya. Aqua harus ada di mana-mana. Nah, kalau ada di mana-mana, sementara Aqua itu pabriknya cuma satu, ya, atau distributor besarnya juga cuma satu, atau cuma beberapa di titik tertentu. Nah, maka Aqua harus ada di mana-mana. Apa yang dilakukan? Harus banyak melibatkan distributor atau retailer. Ya, harus banyak melibatkan distributor atau retailer. Jadi Aqua harus meningkatkan
distribusinya, harus memperbanyak distribusinya, gitu. Ya, sehingga dia akan tersedia di banyak tempat. Nah, distributor atau retailer ini kan bukan di bawah manajemen Aqua Golden Mississippi, bukan kan? Tapi ini adalah entitas lain, ya, entitas lain. Nah, di sini melibatkan multi entitas. Distributor itu adalah entitas lain. Dia tidak, dia yang dia itu bukan ikut memiliki merek Aqua, tapi dia mendistribusikan Aqua, ya. Ini contoh sederhananya. Nah, pelanggan merupakan bagian integral sebuah rantai pasok. Ini kelihatan kalau saya slideshow? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Kelihatan ya? Nah, pelanggan, jadi kita end customer itu merupakan bagian integral dari rantai pasok. Rantai pasok itu merupakan pergerakan produk ya, pergerakan material dari supplier ke manufacturer, ya. Kayak tadi misalnya ya, dari Rolls-Royce di Inggris ke Boeing di Seattle, ya. Manufakturernya adalah Seattle, Boeing. Atau kalau Aqua itu ada perusahaan pembuat botol, ya. Aqua juga ngambil air dari bayar retribusi ke sumber air kepada pemerintah daerah, gitu ya, itu suppliernya. Dan di manufacture, ya, di manufacture oleh OM, dibuat oleh OM, kemudian akan dikirimkan kepada customer, ya. Customernya melalui distributor, melalui retailer, kemudian baru ke end customer, ya. Beserta waktu, beserta informasi, ya. Informasinya apa? Informasi yang mengiringi itu ada waktu, kuantitas, lokasi. Kayak tadi Boeing misalnya, Pak Rudi Kirana, pemilik Boeing itu saya minta tiap tahun itu dikirim sebanyak 70 unit, ya, dengan pembagian setengah tahun pertama 40 unit, setengah tahun kedua 30 unit. Nah, itu adalah kuantitas, ya. Kemudian jadwal pengiriman itu waktu. Dan lokasi. Lokasi misalnya kalau Boeing itu dikirim ke Batam atau ke Soekarno-Hatta di Jakarta, ya. Nah, kalau Aqua, ya, itu waktu juga. Jadi waktu itu sewaktu-waktu harus ada. Gitu. Kuantitasnya juga banyak karena konsumen yang membutuhkan itu tidak terbatas. Lokasi itu ada di setiap titik. Setiap titik di mana orang itu haus itu harus ada Aqua, gitu ya. Termasuk juga uang, ya, uang atau aliran uang, ya. Aliran uang itu nanti end customer beli kepada retailer atau Lion Air membayar uang kepada Boeing. Kemudian ada jasa misalnya untuk pengirimannya, ya, menggunakan truk. Jadi ada jasa penyedia jasa transportasi atau logistik. Dan material lain yang menyertai, ya, material lain yang menyertai misalnya kalau Aqua itu dikirim bukan hanya botolan tapi juga ada material yaitu kardusnya, labelnya, gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara secara keseluruhan, ya. Nah, ini sering juga disebut sebagai jejaring pasokan atau supply network. Ya, tahapannya itu kalau kita bicara dari bawah itu dari customer demand kepada retailer, ya. Retailer demand atau membutuhkan dari distributor nanti akan demand kepada manufacturer. Material yang akan di-assembly, akan dibuat, itu demand kepada supplier. Nah, itu pola yang bersifat upstream dari bawah ke atas, ya, dari konsumen sampai ke supplier. Itu upstream kalau kita nyoroti dari konsumen sampai ke supplier. Tapi bisa juga disoroti dari supplier, ya, supplier yang paling hulu sampai ke customer yang paling hilir. Kalau di Boeing itu nanti ada supplier yang paling hulu. Mesin dibuat oleh Rolls-Royce. Rolls-Royce untuk membuat mesin itu membutuhkan plat baja, membutuhkan stainless steel. Itu juga ada membuat stainless steel. Nah, itu ada suppliernya Rolls-Royce juga, gitu ya. Suppliernya Rolls-Royce itu terlibat dalam pembuatan Boeing meskipun secara tidak langsung. Nah, kalau kita nyorotinnya dari supplier yang paling hulu,
sampai ke OEM, sampai ke distributor dan end customer itu disebut sebagai downstream, ya, dari atas ke bawah. Nah, kebayang kira-kira seperti ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Bisa dibayangkan ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang nanya. Ya. Dalam kasus tertentu, mungkin tahapan rantai pasok tidak berlaku seperti ini. Ya. Jadi dari supplier ke manufacturer, ke distributor, ke retailer, ke end customer. Atau kalau ini dari hulu ke hilir, ya, tidak berlapis-lapis seperti itu. Dalam kasus tertentu, ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Jadi tidak melalui lapisan-lapisan seperti itu, tidak melalui distributor, tidak melalui retailer, tapi dari end customer bisa langsung ke supplier. Ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin Anda melakukan. Ada yang punya bisnis di sini, bisnis misalnya pakaian, aparel, jualan online, menjahit sendiri. Nah, ada? Nggak ada. Contoh begini ya. Ini contoh real ya, contoh real. Saya punya tetangga, dia itu bisnisnya itu membuat barang-barang dari ini. Nah, salah satu produknya adalah solar system, solar cell ya. Solar cell. Dulu sebelum marak kita bisa beli langsung melalui eBay atau alibaba.com ya. Beliau kalau mau membuat solar system itu ada beberapa komponen yang harus dia belanja ke Jakarta. Pabriknya ada di Bandung. Ya, ke Jakarta. Kemudian itu dealer ya, dealer. Nah, dealer di Jakarta ini itu mendapatkan barang dari dealer di Cina. Ini barang memang materialnya bikinan Cina, ya. Kemudian dealer di Cina itu mendapatkan material, ya, komponen-komponen ini dari pabrikan di Cina juga. Nah, jadi ada berapa tahapan ya? Pabrikan di Cina, ya. Jadi kalau kita gambar, nanti di gambarnya di sini ya, atau di sini langsung. Nah ini ya, ini saya slideshow kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Nah ini kita gambarkan seperti ini. Beliau ada di sini. Yang dia buat adalah solar system, solar cell salah satunya ya. Ya. Nah solar cell itu membutuhkan perangkat solar, perangkat penangkap sinar matahari yang nanti akan dikonversi menjadi tenaga listrik. Ya, di sini dilakukan, dibuat. Dia mempunyai gudang material, ya, material ya komponen yang dia beli dari dealer di Jakarta. Taruhlah ini dealer di Jakarta. Ya. Dealer yang di Jakarta mendapatkan material ini dari dealer yang ditunjuk di Cina. Nah, di sinilah ya, nah ini. Dealer yang ditunjuk di Cina oleh pabrik yang di Cina. Jadi pabrik komponen itu ada di sini. Dia menjual melalui distributor resmi atau agent, ya, agent yang nanti akan ekspor ke dealer di Jakarta, gitu ya. Nah, baru tetangga saya ini belanjanya ke dealer ini. Begitu dia belanja, kemudian taruh di gudang pabrik sebelum dibuat. Kemudian pada saat jadwal produksi sudah tiba, ini dibuat, dirakit, ya, dirakit di factory. Nah, begitu selesai, ya, dia nanti jualnya juga melalui distributor. Baru ke end customer. End customer-nya itu ada perusahaan
properti ya, yang membuat rumah properti itu yang nanti untuk pemanasnya ya, untuk misalnya untuk pemanas airnya itu menggunakan solar cell ya, itu melalui distributor. Tapi dengan adanya online ya, dia menggunakan awalnya dulu menggunakan Alibaba katanya, dan Alibaba dia bisa belanja langsung tidak melalui S1, tidak melalui supplier tingkat pertama, atau tidak melalui distributor peralatan. Tidak juga melalui distributor yang ada di Cina, tapi dia bisa langsung potong kopas. Ya. Jadi dia langsung bisa menggunakan Alibaba.com langsung ke pabriknya. Apa yang terjadi? Bisa kebayang? Apa yang terjadi? Yati, bisa kebayang? Andika, apa yang terjadi? Nah, gimana Andika? Bisa diulangi Pak, tadi gimana Pak? Jadi, ini ya, saya tayangkan lagi. Pada awalnya, sebelum kebiasaan menggunakan Alibaba.com, si orang ini yang punya bisnis pembuatan solar system ini, belanja komponen untuk membuat solar cell, itu melalui distributor di Jakarta. Distributor ini mendapatkan barang melalui agen yang di Cina. Nah, agen ini baru mendapatkan barang dari pabrik. Nah, dengan Alibaba.com, maka orang ini bisa langsung belanja ke pabrik. Ya, komponen ini, material yang dibutuhkan untuk membuat solar system, itu bisa langsung ke pabrik tanpa melalui distributor yang di Jakarta, dengan demikian tanpa melalui agen yang di Cina. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Dampaknya apa, Andika? Dampaknya apa bagi bisnis itu? Kalau bagi perusahaan yang bikin solar panelnya itu, jadi ongkos produksinya lebih murah Pak, Persis. karena tidak melalui agen. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena jadi dari pabrik utamanya yang di Cina, mereka sudah langsung memasuki pasar internasional tanpa harus melalui broker-broker agen-agen tersebut. Ya, berarti dengan mengurangi channel, dengan memotong channel ya, channel atau jaringan-jaringan distribusi, maka banyak biaya yang bisa dipotong. Ya. Biaya produksi itu bisa diturunkan, gitu ya. Artinya tidak ada profit yang harus dikorbankan untuk distributor yang di Jakarta. Ya. Tidak ada juga yang untuk agent yang di Cina. Dan dia bisa mendapatkan barang langsung dari pabrikan, sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Gitu ya. Nah, nanti kita bicara tentang value ya. Oke, makasih Andika ya. Nah, dengan memotong seperti itu, ya, jadi ini dipotong, ini 2 lapis dipotong, ini bisa mendapatkan material dengan harga yang lebih murah karena langsung dari pabrikan. Gitu. Ya, langsung dari pabrik. Oke, nah ini ya, jadi kasusnya tahapan tersebut tidak berlaku karena apa? Karena OM, ini OM itu bisa langsung akses ke S0 atau bisa langsung akses ke supplier yang paling hulu, yaitu pembuat material atau pembuat komponen. Ya, dampak finansialnya ini bisa menghemat biaya produksi yang sangat signifikan. Itu ya. Oke. Nah, apa sih tujuan rantai pasok? Nah, tadi kaitannya yang dijelaskan oleh Andika ya. Tujuan rantai pasok itu sendiri itu adalah memaksimalkan nilai secara keseluruhan. Jadi value ya, nilai secara keseluruhan. Nilai itu sendiri, nilai rantai pasok, itu merupakan perbedaan antara kemanfaatan produk yang dirasakan pelanggan. Ya, perbedaan antara kemanfaatan ya, benefit, dengan upaya atau effort yang dilakukan sistem rantai pasok dalam memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Ya, jadi kalau kita bicara di sini ya,
nilai yang ini konsumennya, konsumen dari OM ini itu adalah para pengembang perumahan, ya. Pengembang perumahan ini bisa mendapatkan solar system dalam waktu yang tepat. Nah, ini waktu itu juga nilai. Ya. Jadi kalau kita bisa menjanjikan, Pak, saya butuh 50 unit solar cell ya, solar system. Tolong dikirim nanti, karena ini perumahan juga sudah mulai dibikin atapnya, dikirim nanti tanggal 30 Oktober, 30 September ya. Oke, karena kita mempunyai material yang cukup, maka kita bisa men-serve, kita bisa membuat sebanyak yang diinginkan tepat pada waktunya. Nah, itu nilai waktu. Itu, ya. Kemudian nilai juga bisa diukur dengan profit. Profit sendiri itu merupakan selisih antara total revenue PR kurangi total cost, ya, atau TC. Nah, sekarang kita cek yang tadi ya. Pada saat awal ya, sebelum memotong jaringan distribusi, sebelum memotong channel, ini ada 3 channel yang terlibat untuk mendatangkan material dari pabrik sampai ke factory kita, ya, sampai gudang warehouse material. Ada 2 yang terlibat. Andaikan harga di sini 100. Nah, S1, S2, ini S3 100 ya, harga jualnya 100. Kalau melalui S2 kan ngambil profit, gitu ya. Taruhlah di sini ngambil profit 10, berarti harga dari S2 nanti akan 110. Dijual melalui S1, taruh S1 ngambil profit juga 10, berarti harga jual dari sini itu adalah 120. Nah, manufacturing UM ini akan beli nilai material, harga beli material itu adalah 120, ya, 120. Nah, dengan demikian nanti 120 itu akan dibebankan sebagai biaya produksi, gitu ya. Taruhlah biaya produksi antara material 120 harga material ya, ditambah biaya-biaya yang lain sehingga total biaya, total cost-nya itu adalah, taruhlah misalnya total cost-nya itu, ini total cost, total cost-nya misalnya tadi ya, biaya produksi 120. Biaya lain-lain misalnya TC 120 ditambah 20, berarti 140. Ya, 140. Ini adalah biaya, Anda masih ingat harga pokok penjualan, cost of goods sold. Harga pokok penjualan 140. Ya. Nah, kalau begitu, berapa harga jualnya? Kalau kita misalnya men-set profit, ya, menetapkan profit, misalnya saya ingin ngambil profit misalnya 30, maka selling price-nya menjadi berapa? Atau total revenue per unit kan harus sama dengan 170. Bukan? Nah, ini profit kita 30. Nah, ini value bagi kita. Ya, value bagi kita. Nah, sekarang andaikan kita bisa memotong nih. Tidak melibatkan S1 dan S2, langsung S3. Kita bisa mendapatkan material dengan harga 100 dibandingkan yang tadi harganya 130, 140. 130.
berapa? 120. Ya. Jadi kita bisa memotong 20. Ya. Nah, kalau kita bisa memotong 120 ini menjadi 100, ya. Ini kondisi awal ya. Ini kondisi awal, sebentar. Ini kita tulis di sini kondisi awal ya. Ya, ini harga material 120. Kemudian biaya lain-lain 20. Berarti cost of goods sold, harga pokok penjualan 140. Kalau kita ingin profit 30, maka kita harus jual 170. Nah, sekarang kondisi gini, yang tidak melibatkan distributor, kita bisa pangkas 2 channel di atas. Nah, harga material itu hanya 100. Sehingga total cost of goods sold itu hanya 120. Kalau kita mau jual 170, ini profitnya berapa? 750. Nah, ini contoh maximize profit. Ya, maximize value. Jadi nilai kita itu akan menjadi maksimal. Dengan cara apa? Dengan cara memanage supply chain, ya, mengelola rantai pasok. Mengelola rantai pasoknya gimana? Yaitu meniadakan distributor dan agen. Ya, memangkas 2 channel. Dengan cara apa? Dengan cara electronic order atau direct order to the principal, to the material manufacturer. Gitu ya. Sehingga kita bisa, di satu sisi, kalau misalnya harga jual tetap 70, maka profit kita bisa naik menjadi 50. Yang tadinya hanya 30. Atau kalau kita misalnya mau, ini kita jadikan sebagai strategi untuk menang bersaing, untuk kompetitif, ya. Oke, agar harga kita lebih murah sehingga demand-nya lebih banyak, marketnya lebih besar, maka kita turunkan aja harganya. Kalau di pasaran harga industri itu 170, kita jual aja misalnya 160. Harga kita menang. Profit kita berapa? Profit kita masih tetap gede karena kita sudah motong 20. Ya. Kalau tadi harga 170 kita hanya dapat profit 30. Dengan memotong harga menjadi 160 secara persaingan ini kita menjadi lebih kompetitif. Karena harga akan lebih murah daripada industri. Dan profit itu juga bisa meningkat. Yang tadinya 30 sekarang menjadi 40. Nah, itu contoh bagaimana manajemen rantai pasok atau mengelola rantai pasok dalam bisnis bisa kita lakukan. Ya, antara lain dengan memanage channel, ya, memanage channel atau mengelola channel. Gitu. Nah, value dalam hal ini berkorelasi dengan rantai pasok, yakni selisih antara revenue yang dihasilkan dari pelanggan, sales ini, ya, sales, dengan keseluruhan biaya dalam rantai pasok. Ini keseluruhan biaya dalam rantai pasok. Ya, jadi TR itu profit sama dengan TR minus TC. Ya, ini profitnya. Itu, ya. Dan ini contoh penerapan atau contoh bagaimana manajemen rantai pasok itu bisa kita tempuh untuk memaksimalkan nilai, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sejauh ini jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sumber pendapatan rantai pasok itu pelanggan, pasti ya. Jadi end customer yang menggunakan produk tersebut, yang membayar produk tersebut untuk dimiliki atau untuk digunakan. Ya.
Sedangkan sumber dari sumber biaya rantai pasok itu mencakup aliran informasi, aliran produk, atau aliran dana di antara stage, di antara tahapan-tahapan dalam rantai pasok. Ya, aliran informasi tadi, ya, kita bisa mengelola rantai pasok dengan cara memotong channel. Dengan apa? Dengan memotong informasi, dengan memangkas, ya, memangkas informasi, ya, yang tadi kita harus melalui distributor, melalui agent, ya, informasi ketersediaan produk juga ada di distributor dan di agent. Tapi sekarang kita bisa langsung akses pabrik, ya. Informasi dari biaya, informasi dari ketersediaan, informasi kapan dikirim dan kapan sampai itu bisa kita dapatkan langsung dari pabriknya, ya. Kemudian aliran produk, ya, aliran produk itu mencakup aliran material, yaitu material-material yang akan di-assembly menjadi produk akhir. Dan juga aliran uang, yaitu kita akan membayar di sini, ya, biaya untuk material, ya, biaya lain-lain yang membentuk cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Harga pokok HPP. Nah, oke. Nah, ini tujuan rantai pasok, yaitu memaksimalkan nilai. Nilai kalau kita bicara entitas atau bicara perusahaan itu adalah profit. Ya, profit didapatkan dari pendapatan dikurangi cost. Ya. Nah, apa itu supply chain management? Nah, kalau tadi sudah kita gambarkan baik melalui video, melalui contoh konkret pemesanan Lion Air, Aqua, ini kita bisa simpulkan bahwa manajemen rantai pasok itu adalah manajemen aliran di antara tahapan-tahapan dalam rantai pasok untuk memaksimalkan profitabilitas total rantai pasok, ya, memaksimalkan profitabilitas total. Ini profitabilitas total itu adalah profitabilitas yang didapatkan dari aliran material sampai dari supply, ya, dari pemasok ke OEM, dan aliran barang jadi dari OEM sampai ke end customer. Ini tujuan dari rantai pasok, ya. Supply chain management is the management of flows between and among supply chain stages. Ya, jadi kita memanage aliran material, aliran produk di antara tahapan-tahapan rantai pasok, ya, dari mulai bahan baku, fabrikasi, distribusi produk akhir, itu tahapan-tahapan rantai pasok. Oke. Nah, keputusan dalam rantai pasok ini mencakup keputusan yang skalanya adalah strategis atau desain, ya. Kemudian ada yang dalam tahapan planning atau level planning, ada yang bersifat operasional, ya, operation. Nah, keputusan-keputusan ini kita diskusikan, ya. Kalau yang strategis ini berkaitan dengan keputusan-keputusan struktur rantai pasok. Jadi ada berapa entitas dalam sistem rantai pasok. Ya, kalau tadi sebelum menggunakan Alibaba.com itu ada banyak entitas, yaitu S2, S1, S2 dan S1, ya, terlibat. Tapi dengan adanya managing rantai pasok yang baru, dengan bisa pesan langsung ke pabrikan, ke prinsipal material, itu kita bisa memotong 2 channel, ya. Nah, ini tentang struktur, jadi strukturnya bisa lebih pendek. Dan juga proses yang harus dilakukan pada setiap tahapan, ya. Nah, tadi misalnya kalau kita order untuk memperoleh material yang akan kita assembly menjadi solar system, kita ordernya kepada distributor nanti order kepada agen order kepada prinsipal atau pabrik material, ya. Nah, dengan adanya direct order melalui elektronik, ya, ini prosesnya berarti direct order, ya, menggunakan elektronik
order atau menggunakan e-commerce, menggunakan alibaba.com. Maka kita bisa desain sistem rantai pasok dengan struktur yang lebih pendek, gitu ya, tanpa melibatkan channel-channel dalam mendatangkan material dari pabrik material atau prinsipal sampai ke gudang kita, ya. Keputusan strategi rantai pasok itu mencakup lokasi dan kapasitas, fasilitas, ya. Contoh misalnya ya, kita bisa melihat dengan sangat sederhana, dengan sangat jelas bagaimana PHD dan juga Domino itu menempatkan lokasi customer service, lokasi atau titik-titik pelayanan ya, service point. Kalau di Bandung itu ada yang di Cimahi, ada yang di Dago, ada yang di Setrasari, ada yang di Antapani, ada yang di Buah Batu, ada yang di Ujung Berung. Nah, itu adalah keputusan tentang lokasi. Mengapa harus diputuskan lokasi seperti itu dalam PHD misalnya? Kenapa harus diputuskan lokasi yang seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok lokasinya dipencar-pencar seperti itu? Kenapa nggak dipusatkan di Dago misalnya? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Kira-kira untuk apa? Raffi? Mana Pak? Boleh diulang Pak? Oke, Jeremy ya. PHD itu menempatkan service point di banyak tempat. Ya, PHD Domino di banyak tempat. Kayak misalnya kalau PHD setahu saya ada di Cimahi. Nah, di Cimahi beberapa titik gitu ya. Di Dago, di Setrasari, di Buah Batu, di Antapani, di Ujung Berung, di banyak sekali lokasi, titik-titik lokasi pelayanan. Apa sih ini adalah keputusan tentang lokasi. Mengapa diputuskan lokasi service center yang terpencar seperti itu? Apa maksudnya, Jeremy? Biar menjangkau warga-warga juga Pak, yang Ya. jauh untuk letaknya. Jadi tujuan yang pertama itu adalah service level. Service level artinya apa? Artinya kemampuan men-serve, ya, kemampuan men-service. Ya, setiap ada order itu harus diservis. Ya, dengan mendekatkan titik-titik pelayanan di area pelanggan, maka cakupan servis itu juga akan menjadi luas. Itu yang pertama ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama service level yang tinggi, ya. Tujuan di sini, tujuan penetapan lokasi itu adalah service level, ya, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang tinggi, ya. Ya, dengan mendekat kepada konsumen, maka ini bisa memberikan pelayanan yang tinggi. Average atau daerah cakupannya itu akan banyak. Yang kedua itu adalah efisiensi. Bayangkan kalau misalnya pesanan ada di Antapani, tapi service point-nya ada di Cimahi. Apa yang terjadi? Biaya transportasinya sangat mahal. Ya. Belum lagi nanti ada kemungkinan pemborosan dari siapa? Karena PHD itu sudah memproklamirkan atau sudah komitmen bahwa 30 menit setelah Anda tutup telepon, maka pizza sudah harus di depan Anda. Kalau tidak, Anda bisa claim penalti. Ya. Nah, itu service levelnya. Ya, sehingga dibuatlah banyak lokasi. Dan juga setiap lokasi itu mempunyai kapasitas produksi untuk melayani ya, misalnya untuk memanggang, kemudian ada delivery man dan sebagainya. Ya. Kemudian keputusan strategis yang lainnya itu adalah produk yang dibuat dan disimpan pada berbagai lokasi. Ya. Ini berkaitan dengan lokasi juga. Jadi atau ini contohnya misalnya kalau Anda lewat di Soekarno Hatta itu banyak sekali
gudang-gudang yang digunakan oleh para pembuat merek seperti misalnya ada Krating Deng, ada produk dari Temposcan ya, Pipila, kemudian produk susu bayi yang lain gitu ya, obat-obatan gitu. Nah ini dibuat disimpan di berbagai lokasi dalam rangka apa? Untuk menjaga service level yang tinggi dan juga beroperasi secara efisien. Kemudian keputusan strategis yang lain itu menyangkut moda transportasi yang digunakan. Ya. Jadi kita untuk mendistribusikan barang itu bisa menggunakan moda transportasi, misalnya moda transportasi darat. Ya. Darat itu bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan truk, bisa menggunakan truk itu juga macam-macam ya. Ada yang truk skala besar ya, kayak muatnya yang tinggi, misalnya kayak tronton, kemudian cold diesel ya, cold diesel double, CDD, atau cold diesel ankle ya, yang kapasitas 8 ton, ada yang kapasitas 5 ton, ada yang kapasitas 12 ton, ada yang 15 ton, ada yang 20 ton, ada yang 24 ton. Itu truk, moda transportasi truk. Yang untuk memove atau memindahkan produk dari satu tempat ke tempat lain. Bisa menggunakan laut atau danau ya, menggunakan kapal, menggunakan tabut, menggunakan ferry gitu ya, atau melalui pesawat. Jadi moda transportasi ini merupakan keputusan strategis dalam rantai pasok. Juga sistem informasi ya, sistem informasi ini juga merupakan keputusan strategis. Misalnya kalau kita mau membangun kayak sekarang ya, dengan adanya pandemi ini, maka mau nggak mau kita dituntut untuk berinovasi di sistem informasi. Ya, kalau kita bisnis kafe misalnya atau bisnis makanan, kalau dulu kita masih bisa mengandalkan dine-in. Tapi sekarang nggak mungkin karena orang juga takut untuk berkerumun. Maka kita mau nggak mau harus membenahi sistem informasi ya untuk pemesanan online. Atau kita membangun sendiri atau kita menggandeng pihak lain yang sudah jadi kayak GoFood, GrabFood gitu ya. Nah, desain rantai pasok ini harus mendukung tujuan strategis dari perusahaan. Ya. Tujuan strategis perusahaan apa? Misalnya kayak PHD. Tujuan strategisnya itu adalah bagaimana menjaga 30 menit sampai. Nah, keputusannya apa? Keputusannya itu adalah membuka titik-titik pelayanan di banyak tempat. Keputusannya juga bagaimana membangun sistem informasi yang kokoh, ya, yang melibatkan sistem informasi yang berbasis artifisial misalnya, dan juga GPS (Global Positioning System). Jadi pada saat si customer service mengangkat telepon, di situ sudah ada data posisi penelpon berada di mana, maka nanti akan di-assign atau ditugaskan kepada service center yang paling dekat, gitu ya. Dan keputusan ini bersifat long term, ya, jangka panjang. Karena jangka panjang, maka akan sangat mahal untuk melakukan reverse, ya, mengulang. Itu sangat berisiko, sangat tinggi biayanya. Ya, jadi kalau once PHD sudah menentukan titik lokasi, misalnya di Antapani gitu ya, untuk merelokasi itu akan sangat mahal. Ya. Minum dalam kemasan Aqua itu sudah memiliki pabrik ada di Subang untuk pembotolan dalam galon. Kalau misalnya mau dipindah atau berekspansi ya, menambah fasilitas baru untuk pembotolan air minum dalam botol, kemasan botol, itu sangat mahal untuk membuka pabrik. Makanya jangan heran nanti Anda cek ya, kalau Anda beli Aqua dalam kemasan botol yang 600 mili, coba Anda lihat di labelnya ya, diproduksi oleh mana. Ya. Yang di Bandung, yang berada di Bandung itu diproduksi oleh Aqua Golden Mississippi Klaten. Kenapa Klaten? Kenapa kok nggak Subang? Karena Subang memang dipakai khusus assembly yang galon. Kenapa kok nggak dibuat di fasilitas produksi untuk botol yang di Subang, sehingga tidak harus mengambil dari Klaten. Ya, pertimbangannya akan sangat mahal. Jadi kalau membuka pabrik baru itu akan sangat mahal. Beli lahan, beli mesin, membiayai tenaga kerja, ya. Nah, ngapain harus membuka fasilitas baru? Ngapain harus
menetapkan lokasi produksi yang baru. Kalau untuk mentransfer dari Klaten yang sudah ada, ya, pabrik di Klaten itu pabrik yang pembotolan dalam botol, itu lebih murah transportasinya. Dia lebih bagus mencari atau mengambil dari Klaten daripada harus bikin fasilitas baru. Ya. Nah, ini bersifat long term. Sehingga kalau ada ketidakpastian pasar itu harus kita perhatikan. Ya. Harus kita perhatikan dan oleh karena itu kita, karena ini juga sifatnya strategis. Kemudian perencanaan rantai pasok ini merupakan penjabaran seperangkat kebijakan bisnis atau company untuk mengelola operasi jangka pendek. Ya. Dan ini contohnya adalah berapa channel yang harus dilibatkan untuk delivery produk. Kayak tadi pabrik solar system itu bisa memotong channel. Ya, ini berarti konfigurasi rantai pasok yang lebih pendek, gitu ya. Karena apa? Karena memungkinkan kita memanfaatkan electronic commerce, gitu ya. Juga misalnya masalah di mana kita akan menempatkan gudang. Ya. Berapa yang harus disimpan dalam gudang? Berapa material atau bahan mentah harus kita simpan? Berapa kebutuhan? Berapa kita menyimpan? Itu keputusan-keputusan jangka pendek. Atau bersifat atau yang disebut sebagai perencanaan rantai pasok. Nah, perencanaan rantai pasok ini dimulai dengan forecast, ya. Forecast untuk permintaan periode yang akan datang. Itu, ya. Nah, forecast nanti akan kita bahas sendiri. Jadi kita memprediksi, kita memforecast kebutuhan. Kebutuhan itu bisa berupa penjualan atau bisa berupa kebutuhan untuk pembuatan di pabrik, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Ya. Keputusan tentang perencanaan. Ini contoh yang tadi ya, sudah kita bahas. Segmen mana harus dipasok dan dari lokasi mana pasokan itu dilakukan. Mengapa Aqua kemasan botol 600 ml yang di-serve untuk pelanggan di Bandung didatangkan atau di-source, diambil dari pabrik di Klaten. Ini contoh kasus ya, tadi sudah kita singgung. Karena kenapa enggak, Aqua itu mempunyai pabrik di pabrik pembotolan ya, pusat pembotolan itu ada di Subang, ada di Sukabumi. Sukabumi ada pembotolan, tapi itu nanti didistribusikan untuk kebutuhan di DKI Jakarta Raya, Bekasi dan sebagainya. Ya. Dan daerah Sukabumi. Gitu ya. Bekasi ada juga pabrik pembotolan. Tapi yang di Bandung, kenapa kok didatangkan dari Klaten? Padahal dia punya pabrik di Subang. Ya. Karena di Subang itu pembotolan untuk jadi pengisian untuk galon. Ya. Kenapa kok nggak dibuat pabrik di Subang juga untuk pembotolan yang dalam kemasan botol? Yaitu tadi, ini keputusan strategis. Itu sangat mahal. Ya, di sini tadi, sangat mahal. Untuk menetapkan lokasi ya. Menetapkan lokasi, itu keputusan yang sangat mahal. Jangka panjang. Keputusan perencanaan, ya keputusan tentang perencanaan itu juga menyangkut masalah persediaan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau membuat barang ya, memproduksi barang, itu berapa yang harus kita produksi pada periode waktu tertentu. Ya. Kemudian mungkin juga kita melakukan alih daya, melakukan subkontrak atau mengalihkan pembuatan barang kepada orang lain. Ya, itu banyak sekali dilakukan. Contoh yang sekarang banyak melakukan subkontrak, kalau Anda lihat Indomaret dan Alfamaret itu juga jualan air minum dalam kemasan yang dimerki Indomaret dan Alfamaret. Tapi mereka nggak punya pabrik pembotolan air minum. Dan mereka melakukan subkontrak. Jadi mereka
menugaskan perusahaan lain yang punya kompetensi untuk membotoli air minum dalam kemasan, tapi labelnya, mereknya itu oleh Indomaret dan Alfamaret, gitu ya. Termasuk untuk membackup lokasi, ya. Contoh backup lokasi itu tadi ya, Klaten itu merupakan backup lokasi untuk wilayah-wilayah pemasaran di Bandung, di Priangan Timur, sampai ke Banjar, sampai ke Ciamis. Kemudian waktu dan besaran promosi pemasaran, ya. Oh, kebijakan persediaan itu juga bagian dari perencanaan, ya. Misalnya apa kebijakan persediaan? Misalnya kapan kita akan mengganti barang-barang yang sudah terjual atau yang sudah dikeluarkan dari gudang, dari stok, ya, berapa jumlahnya, itu kebijakan persediaan. Kemudian waktu dan besaran promosi pemasaran. Promosi pemasaran itu ditujukan untuk mengelola demand, ya, untuk mendongkrak demand. Nah, itu untuk mendongkrak demand itu harus diselaraskan dengan rencana produksi. Jadi ini menyangkut kapan akan dilakukan promosi. Promosi diharapkan itu bisa menaikkan demand. Kalau demand-nya naik, maka kita harus siap dari sisi supply, dari sisi pabrik. Nah, itu nanti ada pembahasan tentang dampak promosi, ya, mengelola demand. Ini juga harus memperhatikan demand uncertainty, ya, ketidakpastian demand, juga exchange rate, ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuka jejaring di luar negeri, ini juga harus memperhatikan nilai tukar. Dan juga persaingan sepanjang waktu kita beroperasi dalam bisnis, ya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian keputusan operasi rantai pasok ini menyangkut operasi dalam rentang waktu yang harian, mingguan atau harian, ya, ini yang sifatnya operasional, ya. Jadi minggu ini kita akan memproduksi berapa, komponennya, kebutuhan komponen apa saja, ya. Waktu 1 minggu nanti dibagi dalam harian, ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini, ya, berdasarkan sales forecast penjualan, Toyota akan memproduksi Avanza sebanyak 1.000 unit pada tahun 2022. Ya, 1.000 unit itu dalam 1 tahun. Nanti akan dipecah dirinci ke dalam bulan dan minggu dan hari. Ya. Misalnya minggu pertama Januari, hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Nah, produksi harian berapa? Nah, setiap 1 unit Avanza itu membutuhkan 5 ban. Kalau misalnya dalam 1 minggu itu akan memproduksi sebanyak 100 unit Avanza, maka dia akan membutuhkan 500 ban. Ban ini tidak dibikin sendiri oleh Toyota, tapi dipasok oleh Bridgestone. Ya, nah ini nanti akan menjadi dasar untuk penetapan bagaimana pasokan dari Bridgestone kepada Toyota. Itu, ya, dan ini merupakan keputusan operasional juga. Nah, ini menyangkut individual customer order, ya. Jadi misalnya kayak Toyota tadi ada order dari beberapa dealer, ya, di Jawa Barat, di Jakarta, di Jawa Tengah. Itu nanti akan mendorong pada keputusan berapa produksi harian. Ya. Konfigurasi rantai pasok ini bersifat tetap, sedangkan kebijakan operasi, ya, ini bisa kita adjust, bisa kita sesuaikan. Ya, misalnya terjadi perubahan permintaan yang tadinya dalam 1 minggu itu akan diproduksi sebanyak 100. Ternyata ada permintaan tambahan karena misalnya ada kebutuhan di instansi pemerintah misalnya, ya. Itu ada kebutuhan tambahan misalnya 50 unit. Nah, itu perencanaan produksi harus disesuaikan. Ya. Tujuan juga harus dioperasionalkan seefektif mungkin. Contohnya apa? Alokasi order ke inventory atau produksi. Ya, jadi kalau seminggu mau memproduksi 100 Avanza, maka membutuhkan ban sebanyak 500. Nah, 500 ini akan
Ini produksi ya, misalnya 100 unit ini kebutuhannya 100 unit. Apakah akan diproduksi sebanyak 100 unit? Misalnya di gudang barang jadi, misalnya di mana? Di gudang barang jadi masih ada 5 unit misalnya. Berarti kebutuhan produksi hanya 95 unit. 95 unit membutuhkan ban berapa? Ya, ini tadi ada inventory 5 unit. Nah, 95 kali 5. Nah, 95 kali 5, apakah akan dipesan ke Bitsul sebanyak itu? Kalau di gudang masih ada stok sebanyak 10 misalnya, yaitu dikurangi kebutuhan realnya, dikurangi dengan 10. Ya. Kemudian set order due date, ya. Waktu datanya barang, ya, dalam order. Jadi misalnya hari Bitsul, saya hari Jumat mau memproduksi sebanyak 30 unit Avanza. Maka hari Kamis sore atau Jumat pagi itu sudah harus ada sebanyak 30 kali 5 ban. Itu harus disediakan oleh supplier ban. Ya. Atau juga mengambil material dari warehouse. Ya. Jadi kalau misalnya di warehouse masih ada 10 unit ban. Nah, ini mana yang akan kita pakai? Ya. Misalnya ban ada di lokasi penyimpanan nomor A1. Nah, itu akan diambil terlebih dahulu. Ya. Habiskan dulu stok. Nah, stok itu ada di mana? Nah, ini ada generate pick list. Ya. Kita akan membuat picking list atau daftar pengambilan material di gudang. Kemudian mengalokasikan order ke pengiriman yang berkaitan, ya, yang khusus. Jadi misalnya kayak, dari 100 ini ada pesanan dari Auto 2000 Bandung sebanyak 30. Oh, ini nanti akan akan dikirim sebanyak 30 ke Auto 2000 Bandung Dago misalnya. Ya. Kemudian kapan dikirim? Nah, ini disebut sebagai set delivery schedule. Kemudian ada juga place replenishment order. Ya. Jadi kalau misalnya ban di gudang kita tinggal 5, maka kita harus segera order untuk mengisi kembali gudang kita. Itu place replenishment, ya, pengertian stok yang sudah habis. Ya. Kemudian operasional rantai pasok ini juga harus memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Oleh karena itu, operasional ini dischedulkan dalam rentang waktu yang pendek. Ya, mingguan misalnya, paling lama mingguan. Ya, jadi rentang waktunya pendek. Rantai pasok, kalau kita lihat dari sisi siklus produksinya, ya, cycle view, proses dalam rantai pasok yang dibagi ke dalam deretan siklus. Dan masing-masing itu dilakukan pada rentang antara 2 tahap operasi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, hari Senin akan memproduksi sebanyak 100. Hari Selasa akan memproduksi sebanyak 80. Nah, 180 itu merupakan satu cycle produksi. Ya. Nah, ini berada pada 2 tahapan, ya, dalam rentang 2 tahapan operasi. Jadi operasi untuk memproduksi 100 di hari Senin dan memproduksi 80 di hari Selasa. Nah, operasi itu sendiri bisa bersifat push atau bisa bersifat pull. Ya. Ini merupakan proses rantai pasok dibagi dalam 2 kategori, yaitu untuk merespon order, produksi atau proses itu dilakukan untuk merespon order atau merespon permintaan pelanggan. Jadi ada produksi yang sifatnya itu memenuhi order. Contohnya apa? Contohnya pabrik senjata, Pindad, ya, misalnya Pindad. Pindad itu tidak pernah membuat senjata untuk ditumpuk di stok, enggak. Dia memproduksi senjata berdasarkan pesanan dari customer, ya. Misalnya dari negara Kamboja, pesan senjata jenis senapan tertentu sebanyak sekian ribu pucuk, itu baru dibuat. Ya. Beda halnya dengan Pepsodent atau pasta gigi. Kalau pasta gigi itu dibuat bukan berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan order, tapi dibuat untuk persediaan. Nah, ini bersifat pull, bersifat push, ya. Jadi kalau dibuat berdasarkan order
atau merespon order itu disebut sebagai pull proses. Ya. Sedangkan kalau dibuat untuk mengisi stok, untuk mengantisipasi order, tentu saja ini disebut sebagai push proses. Ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, tahapan produksi, tahapan operasional dalam rantai pasok dari mulai supplier sampai ke customer ini mengacu pada siklus seperti ini. Ya. Jadi manufacturer pabrik itu memesan material kepada supplier itu disebut sebagai cycle untuk procurement. Ya. Jadi memesan ini mengadakan material ini disebut sebagai procurement cycle. Nah, distributor memesan barang jadi kepada manufacturer ini disebut sebagai manufacturing cycle. Ya, jadi manufacturing cycle itu adalah siklus antara satu produksi ke produksi berikutnya. Ya, misalnya sekarang kita membuat sebanyak 5 batch produksi. Ya, satu batch terdiri berapa ribu item. Ya, itu namanya manufacturing cycle. Ya, jadi produksi ini dilakukan untuk memproses barang jadi yang nanti akan dikirim kepada distributor, itu manufacturing cycle. Nah, untuk memproses barang jadi tersebut kita membutuhkan material. Ya. Maka material itu kita pesan kepada supplier. Periode sekarang kita pesan sebanyak 1000 unit. Nah, itu satu cycle. Itu disebut sebagai procurement cycle. Dari distributor ke retailer, dari distributor nanti akan mendeliver ke retailer. Jadi retailer akan pesan kepada distributor untuk mengganti stok yang sudah keluar atau yang sudah laku. Itu disebut sebagai replenishment cycle. Jadi retailer nanti akan menyimpan, ya, di mana pemenuhan simpanan ini. Jadi misalnya kayak ini ya, kita bisnis pakaian, kita menyewa space tertentu di sebuah supermarket. Nah, di sana kita memajang pakaian-pakaian kita, termasuk ada stoknya ya. Misalnya kita pasang ada satu mode itu dipasang untuk pajangan satu, kemudian kita punya stok 5. Ya, nah, ternyata dalam 2 hari laku 4, berarti tinggal 1 stoknya. Maka kita akan pesan lagi kepada distributor. Nah, itu namanya replenishment cycle. Jadi stok tinggal 1, akan kita pesan lagi sebanyak 4. Tolong dikirim lagi 4. Nah, itu satu siklus replenishment. Ya. Nah, retailer kepada customer itu mengirim, mendeliver berdasarkan order. Nah, ini cycle customer order cycle. Ini end process ya. Ini end customer selesai produk itu di sini. Ini gambaran view gambaran siklus operasi dalam rantai pasok. Ini ya siklusnya. Ini contoh. Nah, dalam konteks ini meskipun kita beroperasi secara full, artinya kita berproduksi berdasarkan order, tapi kita tetap menyimpan material. Kita tetap melakukan procurement. Ya. Kayak tadi misalnya Boeing itu hanya berproduksi kalau ada order pesawat. Tapi dia tetap menyimpan material. Ya, contohnya apa? Komponen-komponen untuk bodinya. Ya, lembaran-lembaran baja atau aluminium itu mereka punya stok. Pindad juga seperti itu, ya. Mereka punya stok baja sehingga sewaktu-waktu ada order itu dia tidak mengalami kesulitan untuk memproduksi. Ya. Full execution, full itu adalah execution is initiated ya tadi ya. Jadi full itu merespon customer order, jadi reaktif. Begitu ada order maka kita produksi. Ini sifatnya reaktif. Itu untuk produk-produk tertentu atau industri tertentu itu berlaku. Contoh industri berat ya, industri strategis kayak senjata,
kemudian kendaraan, maksudnya kendaraan yang dipesan gitu ya, kayak bis, truk, kemudian kereta api. Kereta api kita punya kan ya, BUMN kereta api, Inka itu membuat gerbong-gerbong kereta api karena ada order. Ini pull proses. Sementara ada push proses, di mana execution is initiated in anticipation of customer order. Jadi spekulatif. Ya. Produk farmasi, produk consumer goods itu push proses. Jadi berproduksi untuk mengisi stok. Ya. Push atau pull ini berguna dalam konteks keputusan strategik karena berkaitan erat dengan penyelesaian order. Ya. Tapi ada juga kombinasi antara push dan pull. Dan saya review contoh misalnya ya, Anda mungkin pernah dengar cerita Dell, kesuksesan Dell komputer. Ya. Sebagaimana manufaktur komputer itu umumnya memproduksi komputer ya, PC itu basisnya push, yaitu dia membuat nanti untuk di stok, dikirim kepada distributor, kepada dealer, kepada distributor, kepada retailer, toko-toko elektronik, ya di stok. Ya. Jadi kalau kita beli komputer itu kita bisa beli karena ada stok itu ya. Tapi Dell juga memungkinkan end customer untuk direct order menggunakan sistem sistem informasinya. Nah ini sifatnya reaktif. Begitu ada order dari customer langsung, ini maka dibuat gitu ya. Nah, ini strategi Dell yang mengkombinasikan antara push dengan pull. Alibaba juga seperti itu ya. Alibaba itu sebuah toko raksasa di maya gitu ya. Tapi dia juga nyetok, dia juga membuat berdasarkan pesanan. Amazon juga seperti itu ya. Ada craft atau barang-barang perhiasan atau barang-barang etnik gitu ya. Itu juga dijual oleh Amazon. Itu ada yang berdasarkan pull ya, berdasarkan order dari customer. Nah, proses makro dalam rantai pasok ini dijelaskan dalam dua perspektif ya, dua view. Jadi kalau kita bicara ke customer atau downstream, ya, ini ada Customer Relationship Management atau CRM. Ya, CRM tujuannya adalah agar customer loyal. Customer yang loyal itu bisa menaikkan sales dan pada akhirnya menaikkan profit. Ya, customer yang loyal itu indikator bahwa customer loyal itu gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Anda sudah kuliah marketing kan ya? Bagaimana cara mengukur customer loyal? Cut Indah. Cut di Aceh, Cut. Posisi lagi di Aceh? Iya, Pak. Wih, jauh banget. Udah kuliah marketing belum? Bagaimana mengukur bahwa customer itu loyal? Masih ingat? Gimana dia? Adanya pembelian berulang, Pak. Pembelian ulang, terus? Mempromosikan, Merekomendasikan. nah iya ke Merekomendasikan kepada orang lain. Terus? Ingatnya itu aja, Pak. Menjadi duta merek. Menginformasikan yang baik-baik tentang merek yang diloyali gitu ya. Oke. Nah, jadi dengan menjaga relasi yang baik ya, memanage relationship dengan customer, maka customer bisa meningkatkan loyalitas customer. Customer yang loyal itu ditandai dia akan membeli ulang. Dan setiap kali membutuhkan produk, maka merek itu yang dituju. Dia juga akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan merek itu. Dan juga ngomong yang baik-baik tentang merek itu gitu. Dan dampaknya apa?
Kalau customer itu selalu membeli berulang, maka bisa menaikkan revenue, ya, menaikkan sales. Atau kalau customer ngomong ke orang lain, merekomendasikan, maka akan ada customer baru. Customer baru itu meningkatkan revenue, gitu ya. Kalau revenue naik, cost-nya itu maka profit akan naik, gitu ya. Itu jadi logika itu seperti itu. Logika berpikirnya seperti itu. Jadi kalau customer loyal, maka akan ada kenaikan revenue. Kalau terjadi kenaikan revenue, maka akan terjadi kenaikan profit, gitu ya. Nah, bagaimana agar kita bisa menjaga, membuat customer loyal? Kita harus memperlakukan customer secara personal, ya. Nah, kita bisa membuat customer secara personal, memperlakukan secara personal, maka kita harus bisa memprofilkan customer, ya. Jadi menggambarkan customer secara individu, ya. Cut itu siapa sih? Apa kegemarannya? Ya, kapan lahirnya? Jadi tahu ulang tahunnya kapan. Kegemarannya apa? Olahraga atau musik atau apa? Dia itu seperti apa sih? Yeti itu seperti apa sih? Jeremy itu seperti apa sih? Nah, itu namanya customer profiling. Ya, kalau kita bisa memprofilkan customer, maka kita bisa memperlakukan customer secara individu. Jadi dengan personal touch. Ya. Nah, kita bisa melakukan profiling customer kalau apa? Syaratnya. Syaratnya adalah kita punya database customer. Ya. Nah, ini harus dilengkapi dengan Salesforce automation, kontak management, dan sebagainya. Ini contoh kita bicara secara teknis, platformnya digunakan untuk memprofilkan customer. Kemudian proses rantai pasok itu juga melibatkan internal, sehingga disebut sebagai internal supply chain management, ISCM, ya, yaitu kolaborasi integrasi lintas fungsi di dalam entitas, di dalam perusahaan, antara marketing dengan production, antara sales dengan gudang, antara gudang dengan pabrik, antara pabrik dengan distributor, ya. Ini tergambar dalam proses bisnis internal. Kemudian ada dari sisi makro yang lain, itu adalah supplier relationship management, ya, yaitu kolaborasi dengan sebagai karakter manajemen rantai pasok. Contohnya apa? Supplier relationship-nya. Ya, misalnya Toyota dengan Bridgestone, ya. Nah, di sini Bridgestone itu kan bisa memasok selain Toyota, kan bisa ke Honda, bisa ke Suzuki, bisa ke Mitsubishi, kan gitu. Nah, bagaimana agar Bridgestone itu loyal sebagai supplier? Maka dibangunlah misalnya integrasi sistem antara Toyota dengan Bridgestone. Jadi kalau misalnya Toyota minggu ini mau membuat 100 Avanza, itu Bridgestone sudah bisa membaca. Jadwal produksi Toyota bisa membaca, sehingga dia bisa memasok bannya secara tepat waktu, tidak kecepatan, tidak kelambatan, gitu, ya. Nah, interaksi di antara ketiga proses makro ini, ya, merupakan hal yang kritis untuk keefektifan dan keberhasilan manajemen rantai pasok. Ya, jadi ada integrasi proses, gitu ya. Ini contoh kasus Toyota, ya. Ini nanti Anda bisa baca, bisa pelajari di mana pabrik, gudang, dan fasilitas operasi lainnya harus ditempatkan. Ya, Toyota itu membuat satu kebijakan one area manufacturing, ya, yang di Amerika, yang di Indonesia, gitu ya. Jadi semua komponen, pabrik-pabrik komponen, dia bikin kawasan, ya, Toyota kawasan Toyota, ya. Nah, di situ akan ditempatkan perusahaan-perusahaan yang memasok Toyota itu menempatkan gudang atau fabrikasinya di situ. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperpendek waktu. Anda mungkin pernah mendengar istilah just in time, ya, just in time. Ya, jadi pada saat misalnya gini, Toyota mau membuat 100 Avanza di hari Jumat, 10 lah, ya, 10 Avanza hari Jumat. Assembly line terakhir hari Jumat itu 10 unit. Nah, Bridgestone itu hanya akan masuk pada saat ban mau dipasang.
jadi tidak kecepatan, apalagi kelambatan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengefisienkan, jadi tidak ada biaya persediaan, gitu ya, contoh. Bagaimana terhadap fleksibilitas, haruskah pabrik memproduksi produk untuk seluruh segmen dan sebagainya. Ya. Contoh juga, ya yang baru nih, ini misalnya IKEA ya, nanti Anda bisa baca. IKEA bagaimana visi IKEA itu adalah mendukung supply chain yang efektif, gitu ya. Kemudian desain furniture yang efisien. Ini IKEA kan terkenal untuk furniturnya ya. Ini dua contoh yang bisa kita ambil untuk apa? Menelaah rantai pasok, bagaimana service level dan efisiensi itu di-create, ditumbuhkan dalam sistem rantai pasok. Ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi value yang dipropose kepada customer, Toyota maupun IKEA. Ya. Kemudian kita bisa mendefine, menjelaskan tujuan strategi dari Toyota dan IKEA. Kemudian isu apa yang sama di antara supply chain baik di Toyota maupun IKEA. Ada isu-isu yang sama berkaitan dengan supply chain. Ya. Bagaimana supply chain mendukung strategi bisnis dari Toyota maupun IKEA dan bagaimana operasionalnya. Lalu ini yang sangat penting nih. Bagaimana mengukur? Bagaimana mengukur? Yang ini. Bagaimana mengukur performance dari supply chain? Ya, di kedua perusahaan ini. Dan bagaimana cara, apa ukurannya ya? Ini adalah apa ukurannya dan bagaimana cara mengukurnya. Ini dua hal yang sangat penting. Kemudian bagaimana cycle dan pusat overview dari supply chain management ya. Ini kira-kira kuliah kita hari ini, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi Anda semakin kebayang, oh rantai pasok itu seperti itu, kemudian bagaimana kinerja bisnis kita itu sangat tergantung pada kinerja rantai pasok. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri kuliah kita, saya ingin bikin evidence dulu ya. Jadi, recordnya saya untuk kuisnya nanti setelah pertemuan